Setelah melakukan penyelidikan lebih dari sepekan, akhirnya tim investigasi dari TNI Angkatan Darat menyimpulkan bahwa para pelaku penyerangan Lapas Cebongan, Jawa Tengah adalah anggota TNI Angkatan Darat dari Grup 2 Kopassus Kartasurya, Yogyakarta. Motivasinya karena rasa hormat atas instansi dan membela teman karena solidaritas. Pernyataan ini tentunya menampar instansi Kopassus. Pasalnya, sebelumnya pekan lalu, Pangdam 4 Diponegoro Majen TNI Hardiono Saroso sempat membantah ada prajurit TNI yang terlibat dalam penyerangan Lapas Cebongan, Sleman. Pangdam justru mengancam para preman agar tidak lagi melukai aparat keamanan. Adakah misi lain dalam kasus penyerangan Cebongan ini? Mengingat kini gencar sekali aksi penyerangan terhadap aparat di sejumlah daerah. Lantas apa yang harus dilakukan para pemimpin militer negeri ini? Berikut analisa KAS Metro this week. Setelah lebih dari sepekan melakukan penyelidikan, TNI Angkatan Darat akhirnya menemukan fakta bahwa pelaku penyerangan di Lapas Kelas 2 Cebongan, Sleman, Yogyakarta merupakan oknum anggota Grup 2 Kopassus Kartosuro. Dalam konferensi pers Kamis petang pekan ini, Ketua Tim 9 TNI AD Brigjen TNI Unggul K. Yudhoyono menemukan fakta ada 11 oknum anggota Kopassus yang terlibat dalam penyerangan tersebut. Dari 11 oknum anggota Kopassus tersebut, 1 orang berinisial U bertindak sebagai eksekutor, 8 anggota bertindak sebagai tim pendukung, dan 2 anggota Kopassus lainnya bertugas mencegah terjadinya serangan tersebut. Para pelaku juga diketahui menggunakan 6 pucuk senjata, terdiri dari 3 pucuk AK-47, 2 pucuk AK-47 replika, dan 1 senjata api SIG Sauer replika. Unggul mengatakan polisi militer Angkatan Darat akan melanjutkan penyidikan kasus penyerangan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Polda DIY untuk pengembangan lebih lanjut. Bahwa secara ksatria dan dilandasi oleh kejujuran yang tinggi serta bertanggung jawab, serangan ke Lapas 2B Cebongan, Sleman pada tanggal 23 Maret 2013 pukul 00.15 diakui dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini Grup 2 Kopassus Kartosuro yang mengakibatkan terbunuhnya 4 tahanan preman. Kronologis penyerangan Sabtu dini hari 23 Maret lalu bermula karena rasa korsa yang tinggi antara tim Kopassus. 9 orang anggota Grup 2 Kopassus Kartosuryo yang tengah menjalani latihan di Gunung Lawu turun gunung setelah mendengar mantan atasan mereka, Serka Heru Santoso, tewas oleh orang dan kelompok yang sama yang pernah membacok mantan anggota Kopassus Sertu Srianto bulan Desember lalu. 9 orang oknum Kopassus berpangkat bintara dan tamtama menggunakan 2 kendaraan pribadi menuju ke tempat tahanan 4 preman pelaku pembacokan di tahanan Polda. Tetapi di tengah perjalanan mereka mendapatkan informasi dari masyarakat kalau keempat tahanan tersebut telah dipindahkan ke Lapas Cebongan dengan penjagaan ketat. Hingga akhirnya 9 pelaku meneruskan ke Lapas Cebongan. 2 anggota Kopassus lainnya dengan menggunakan mobil berupaya untuk menyusul dan mencegah rencana rekan-rekan mereka. Akhirnya ikut bergabung. Sekitar pukul 00.15 Sabtu dini hari, salah seorang anggota Kopassus menggedor gerbang lapas menunjukkan surat bond tahanan dan terakhir diketahui surat tersebut palsu. Sementara sejumlah barang bukti menurut Ketua Tim Investigasi Unggul Yudhoyono, semua kamera CCTV yang diambil kemudian dibakar dan dirusak dibuang ke Bengawan, Solo. Sebelumnya Rabu pekan lalu, Pangdam 4 Diponegoro Majen TNI Hardiono Saroso sempat membantah ada prajurit TNI terlibat dalam penyerangan Lapas Cebongan, Sleman. Pangdam justru mengancam para preman agar tidak lagi melukai aparat keamanan. Saya peringatkan kepada preman-preman, jangan lukai lagi rakyat, jangan lukai lagi tentara dan polisi yang sedang bertugas. Komandan Jenderal Kopassus Majen TNI Agus Sutomo mengatakan siap bertanggung jawab terkait 11 anggotanya yang melakukan penyerangan ke Lapas Cebongan yang menewaskan 4 orang. Meski tindakan yang dilakukan anggotanya menurutnya merupakan tindakan spontanitas untuk membela kehormatan dan harga diri kesatuan, namun Agus Sutomo menghormati proses hukum. Ini semua ada prosedurnya. Kita serahkan kepada
hukum yang berlaku di militer. Tapi 11 orang itu adalah anak buah saya. Karena Kopassus ada komandannya, komandan namanya Komandan Jenderal Kopassus. Sayalah orangnya, Mayor Jenderal TNI Agus Tomo, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Grup 1 Serang, Grup 2 Solo, Grup 3 Sandi Yuda Jakarta, Sat 81 Kopassus, Pusdik Batu Jajar. Itu semua bawahan saya, itu organisasi saya, itu semua anak buah saya. Maka sayalah orang yang paling bertanggung jawab di institusi Kopassus. Ya. Hukum biar berjalan kita hormati. Kalau bicara siapa bertanggung jawab, itu semua anak buah saya. Saya orang yang harus terdepan, yang paling bertanggung jawab. Pemerintah didesak untuk membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus penyerangan lapas Cebongan. Menurut Ketua Setara Institut Hendardi, tim bentukan Polri, TNI, dan Komnas HAM justru terkesan berebut melakukan penyelidikan. Dibentuknya satu tim independen yang melibatkan pihak-pihak eksternal. Ya. Tim independen ini maksudnya adalah ini sudah kami usulkan kemarin juga ke DPR untuk didorong kepada pemerintah. Maksudnya ini adalah dengan melibatkan ya termasuk unsur tentu saja Polri dan POM TNI, tetapi juga melibatkan unsur-unsur luar. Seminggu lebih pasca penyelidikan kasus penyerangan LP Cebongan, Komnas HAM berencana akan menggandeng Polri dan TNI untuk saling melengkapi bukti yang ditemukan di lapangan. Kamis pekan ini, Komnas HAM bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo di Markas Besar Polisi. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mengklarifikasi temuan-temuan awal Komnas HAM dalam menyelidiki kasus penembakan 4 tahanan LP Cebongan selama 1 minggu terakhir. Ketua Komnas HAM Siti Nurlaila tidak mau mengungkapkan temuan apa saja yang sudah dimiliki karena menyangkut materi penyelidikan. Laila mengaku masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan informasi. Jumat pekan ini Komnas HAM juga bertemu dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat. Menurut Laila, 3 institusi ini memiliki peran masing-masing dan akan saling berkoordinasi. Polri berperan dalam penegakan hukum, Komnas HAM menyelidiki pelanggaran HAM, sementara TNI menginvestigasi keterlibatan kalangan internalnya. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras menduga ada intimidasi terhadap para saksi, terutama dalam kasus terbunuhnya Sertu Santoso. Selain itu, jenis peluru kaliber 672 yang ditemukan di lokasi dan senjata AK-47 yang diduga digunakan pelaku memang kerap digunakan untuk latihan anggota BRIMOB dan TNI. Memang kita menemukan di lapangan ada soal intimidasi. Bukan intimidasi tapi seperti kayak saksi yang semakin tertekan karena proses hukum ini jadi banyak sekali. Sejumlah pihak meminta agar 11 oknum pelaku penyerangan ke lapas kelas 2 Cebongan, Sleman, Yogyakarta yang berasal dari Kopassus Grup 2 Kartosuro diadili oleh pengadilan militer. Namun proses peradilannya harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Seyogyanya oknum-oknum prajurit Kopassus tersebut nanti segera diproses secara hukum, secara transparan, adil, terbuka, biar rakyat tahu. Menurut undang-undang dibawa ke peradilan militer. Peradilan militer itu ya dilakukan di mahkamah militer. Itu biasanya baik tempatnya, pelaksanaan, jadwalnya kadang-kadang tidak diketahui oleh publik. Nah sebaiknya dibuka kepada publik kapan direncanakan dan sebagainya, dan sebagainya. Dan jangan lupa juga kepada yang bersangkutan juga diberi pengacara. Nah, dalam hal ini Komnas HAM akan terus melakukan pemantauan terhadap proses persidangan yang dilakukan nanti oleh auditor militer. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, menyambut baik hasil investigasi yang dilakukan oleh TNI AD tentang kasus Cebongan. Gubernur juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai masalah premanisme di Yogyakarta. Yang menjadi prioritas bagi Sultan sendiri saat ini adalah mengembalikan keamanan dan suasana tentram di daerah khusus istimewa Yogyakarta. Sudah jelas ya sudah. Sekarang tinggal kita nunggu proses hukum yang dilakukan oleh TNI sendiri. Itu aja.